stepped into time, and you laid down your life to save us, and you took all our shame. On the cross it was laid, and now you're taking us higher, 'cause we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. We go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And you call me a friend, and brought into your endless kingdom. And by the blood I was made, no longer a slave. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause we go from glory to glory to glory. We're forever changed, forever changed. And until we reach that day, love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, until we reach that day. Love conquers everything. We'll cry in anthem singing, holy, holy. And when we see that day, we're standing face to face. We'll shout in anthem singing, holy, holy, yeah. You took on the grave, so not even death can shake us. The victor has won, and heaven has come, and now you're taking us higher. And now you're taking us higher. We go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed, we're forever changed, yeah. Oh, you're lifting us higher, oh, you're lifting us higher. To strength, to strength, to faith, to faith, yeah. Sing, we go from glory to glory to glory. We'll never be the same, we'll never be the same. 'Cause you take us higher and higher and higher. We're forever changed, we're forever changed. We go from glory to glory to glory. We go from glory to glory to glory. You take us higher and higher and higher. We're forever changed, forever changed. Shalom saudara semua, apa kabar? Wow, saya percaya pasti luar biasa, amin.
Dimanapun saudara berada, ikut ibadah hari ini di rumah saudara, saya percaya selalu ada berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan mengalir atas Bapak Ibu saudara, amin. Hari ini saudara jangan kita lesu lagi, jangan kita lemah lagi, jangan kita lesu lagi saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita, amin. Mari kau yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita lebih lagi saudara. Mari katakan haleluya. Oh, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Mari saudara sekali berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita mengangkat pujian ini saudara dengan segenap hatimu. Percayalah kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Saudara boleh kasih tos kanan kirimu saudara. Kalau engkau bersama-sama ikut ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa ya Tuhan. Hey! Biar mulut kami muliakan meninggikan Kau ya Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Mari dengan imanmu katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari sama-sama katakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kau Allah yang besar Tuhan. Dari sorga. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita luar biasa. Mari katakan yes. Mari dengan segenap hatimu saudara datang kepada Dia. Mari katakan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang ajaib, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara, katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dari sorga datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Dari sorga. Mari kau yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita lebih lagi dong. Woo! Apapun sakit penyakit kami ya Tuhan, apapun masalah kami ya Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, amin. Kau yang percaya katakan yes. Woo! Hey. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
katakan, datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kau Allah yang besar, Kirit organ. Mari berikan sorak-sorai, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Biarlah hati kami Tuhan hanya tertuju pada Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama saudara, kita mau angkat lagu ini. Kita mau bawa lagu ini pada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Setiap tetesan darah-Mu bagi kami Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Kami mau nyatakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami. Biarlah Engkau yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan.
cinta kami Tuhan terus menyala Tuhan di dalam Engkau. Sama-sama saudara, kita mau nyatakan. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the burning fire. I surrender it all. I surrender it Bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah cinta kami Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu kekal sampai selamanya. Sekali Engkau mencintai kami, sampai selamanya kasih-Mu ada di dalam diri kami. Cinta-Mu Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Karena Engkau telah berfirman kepada kami, baik ketelanjangan, baik penganiayaan, baik maut, bahkan apapun yang ada di bawah bumi, baik malaikat-malaikat, tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat cinta-Mu yang abadi itu, cinta-Mu yang kekal itu, sudah Engkau nyatakan dan ada di dalam diri kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang berkobar-kobar, hati yang haus dan lapar, kami sangat ingin mendengar. Kami sangat ingin mendengar Tuhan. Mendengar nasihat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan cinta-Mu kepada kami. Lewat firman-Mu yang akan kami dengar, berfirmanlah kepada kami Tuhan, berbicaralah, karena kami ingin menjadi anak-anak-Mu, sebagaimana yang Kau rencanakan dan yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Roh Kudus, mari tolong kami, ajari kami, wahyukan kepada kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku. Saudara, saya sudah sangat kangen sebenarnya ingin beribadah sebagaimana mestinya kita berkumpul kembali secara bertatap muka. Ya, terus saudara berdoa karena kemungkinan ya saudaraku, ini baru kemungkinan. Pada awal Oktober kita akan beribadah kembali bersama-sama. Awal Oktober, saudaraku. Ya, bukan awal September, tapi awal bulan Oktober kita terus berdoa supaya kita dapat kembali beribadah sebagaimana biasanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara yakin saat ini, sekalipun saudara di rumah, Tuhan ada bersama dengan saudara? Yang percaya Tuhan ada bersama dengan saudara, hadiratnya ada di rumah saudara, ada bersama-sama dengan keluarga saudara. Saudara beri tepuk tangan di rumah masing-masing, beri kemuliaan kepada Tuhan. Juga yang di sini. Saudaraku, ibadah itu bukan urusan masalah tempat. Ibadah itu urusannya saudara dengan hati, dengan iman. Dimanapun saat ini saudara berada, yang pasti saudara ada di rumah. Ya, bersama-sama keluarga. Saudara beribadah dengan hati yang menghormati. Dengan hati yang haus dan lapar. Dengan hati yang percaya. Itulah yang akan menentukan ibadah saudara berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Sekalipun gedung semewah apapun, saudara sebagus apapun. Namun saudara, kalau orang datang beribadah kepada Tuhan tanpa dengan kesungguhan hati, tanpa dengan segenap hati, tanpa dengan hati yang mengasihi, tanpa dengan iman, segalanya gedung itu sia-sia, saudaraku. Bait Allah itu dilapisi emas. Yang dibangun oleh Salomo itu dilapisi emas, saudaraku. Tidak ada bait Allah yang lebih bagus lagi daripada itu. Tuhan tidak peduli, saudaraku.
Tuhan rubuhkan. Bahkan puingnya dimanapun saat ini sedang dicari nggak karu-karuan saudara. Jadi gedung tidak menentukan, tapi hati saudara menentukan ibadah kepada Tuhan itu. Amin saudaraku. Nah saat ini saudara, kalau saudara senang dengan tema, senang dengan judul, ya saya beri judul pagi hari ini, yaitu titik balik. Saudara, setiap pribadi, setiap manusia, dalam satu saat dia akan mempunyai sejarah titik balik hidupnya. Ya, titik balik apa saudara? Titik balik dari kekecewaan kepada kemenangan. Ya, dari kegagalan kepada keberhasilan. Ya, dari kelemahan kepada kekuatan. Itu yang dimaksudkan titik balik. Mungkin selama ini saudara, saya udah ikut Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Tapi hidup saya kok masih biasa-biasa aja. Hidup saya rasanya tidak ada perubahan. Ekonomi tidak ada perubahan. Pekerjaan tidak ada peningkatan. Saudara, satu saat akan datang saatnya itu. Itulah yang disebut titik balik. Awal dari satu perubahan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi titik balik itu saudara? Untuk itu saya ingin mengajak kepada saudara satu peristiwa klasik. Ya, dan ini pernah terjadi. Jadi bukan kisah. Tapi saya lebih suka dengan ini satu peristiwa yang pernah terjadi. Satu sejarah yang pernah terjadi. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berharap lewat pembacaan firman Tuhan ini, saudara semua yang di rumah juga yang di sini akan mengalami satu titik balik. Ya, satu titik balik saudaraku dalam kehidupan kita. Terjadi satu terobosan yang luar biasa dalam ibadah pada hari ini saudaraku. Itu sebabnya saya mohon kepada saudara selama mendengar firman Tuhan yang di rumah, tolong cukup disiplin sebagaimana saudara kalau ibadah di gereja. Ya, saudara tidak seenaknya pergi ke sana, pergi ke sini. Mungkin saudara pergi dulu kemana, enggak begitu. Saudara tetap, saudara fokus, saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon saudara menaruh hormat terhadap firman Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya hari ini terjadi terobosan. Kalau saudara menghormati Tuhan, Tuhan menghormati saudara. Ya, berlaku hormat saudara dalam ibadah itu. Bukan sembrono saudara. Ya. Nah mari saudara, saya ingin mengajak saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebenarnya cukup sampai dengan ayat yang ke-6, tapi saya ingin supaya lengkap kita baca semuanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuninya, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya permisi, minum dulu saudara. Ya, saudara boleh di rumah juga minum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya beri judul ini titik balik? Ini adalah titik balik dari kehidupan seorang yang bernama Petrus, saudaraku. Sayangnya di sini tidak ditulis Petrus waktu itu di usia berapa. Ketika dia mengalami titik balik kehidupannya. Saudara, Petrus tidak pernah berpikir satu hari akan berubah nasibnya. Satu hari Petrus tidak pernah terpikir bahwa perjalanan hidupnya akan berubah. Petrus tidak pernah menyangka hari itu adalah hari perubahan. Sebagaimana saudara hari ini saat mendengarkan firman Tuhan, mungkin hari ini adalah hari perubahan buat saudara secara pribadi. Saudara tidak pernah terpikirkan. Hari ini, detik ini, pada saat saudara mendengarkan, itu kuncinya. Kunci dari segala perubahan, kunci dari titik balik, saudara, kuncinya hanya satu. Saat saudara dan saya mendengarkan. Saudara, mungkin ketika Yesus mengajar di perahu, itu sebenarnya bukan saat yang tepat untuk Simon beribadah mendengarkan firman Tuhan. Satu, dia dalam keadaan lelah karena firman Tuhan katakan sepanjang malam. Berarti dia belum sempat tidur, belum sempat istirahat, dilanjutkan dia mendengar firman Tuhan. Seandainya itu adalah saudara. Kira-kira saudara mau mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan mengajar di perahu? Atau saudara pulang, silakan perahunya pakai, gua pulang aja. Kira-kira kalau saudara jadi Petrus, saudara ada di situ atau pulang atau tidur? Ya udah, perahunya pakai, gua tidur aja. Karena bukan saat yang tepat buat pribadi Petrus saat itu untuk mendengarkan, saudaraku. Namun lain, ternyata Petrus mendengarkan. Dia mengikuti saat Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Nah, waktunya mungkin 1 jam, mungkin juga bisa 30 menit, di situ tidak ditulis. Namun yang ditulis di situ, ya, ayat yang keempat, setelah selesai berbicara. Yesus selesai berbicara, entah berapa lama bicaranya. Saudaraku, minggu yang lalu saudara mendengar Yeli menyampaikan firman Tuhan tentang kasih. Saya ingin mengutip sedikit. Kasih itu apa? Kedewasaan itu apa? Kedewasaan kasih adalah salah satunya poin yang Yeli sampaikan adalah pengorbanan. Saudaraku, ternyata Petrus ini sudah dewasa. Dia mengorbankan waktunya, perahunya, silahkan dipakai. Padahal dia baru ketemu Yesus. Dia baru berjumpa dengan Yesus. Dia mau mengorbankan perahunya. Saudara sudah ketemu Yesus, sudah ikut Yesus berapa lama? Sampai hari ini. Kadang-kadang kita korban waktu, harus berdebat dulu. Banyak alasan. Saudara beralasan sama saya boleh, sama Yeli boleh, apalagi sama Timo boleh. Saudara. Tetapi saya kasih tahu, sama Tuhan gak bisa beralasan. Karena tahu, Tuhan itu tahu apa yang sebenarnya. Saudara bisa mengatakan kepada Tuhan, aduh saya capek, aduh saya gak ada waktu. Bisa. Tapi Tuhan tahu sebenarnya gak seperti itu. Nah hati-hati saudaraku, karena Tuhan maha tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Titik baliknya dari mana saudara? Mari kita baca ya, perhatikan ya.
Di dalam ayat yang ketiga mulai kita lihat. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ya, kenapa Yesus pakai perahu Simon ya? Ntar aja tanya sama Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Menyuruh Simon, tolakkan perahu sedikit rada jauh. Saudara, kalau saudara jadi Simon kira-kira sempat ngedumel enggak? Udah minjem perahu, enggak ada basa-basi, tahu-tahu duduk, udah duduk, ketengahin. Ini attitude-nya di mana nih orang ya? Karena belum tahu bahwa itu adalah Tuhan, saudaraku. Saudara, bisa saja Tuhan itu datang kepada saudara lewat penampakannya, lewat teman saudara. Dia menampakkan lewat anak saudara. Yesus menampakkan dirinya bukan wujud seperti yang digambar-gambar gitu. Dia datang lewat seseorang kepada saudara. Sebenarnya saat itu Tuhan datang kepada saudara. Itulah titik balik saudara. Kalau saudara belum berjumpa dengan Tuhan, tidak ada titik balik saudaraku. Setiap orang pasti akan Tuhan jumpai. Pasti saudaraku. Titik balik saya ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya tahu saya berjumpa dengan dia. Itulah saat perubahan terjadi dalam hidup saya. Kemudian saudaraku, Petrus ini nurut enggak saudara? Enggak cerewet Petrus ini saudara. Ketika disuruh, menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Petrus taat aja saudaraku. Ya. Dan setelah selesai berbicara disinilah saudara mulai terjadi satu titik balik. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dari ayat 1 sampai ayat 4 saudara, Petrus tuh gak banyak ngomong. Disuruh apa? Iya, disuruh apapun iya. Tapi ketika disuruh ke tengah, tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam, pasti itu di tengah saudaraku. Sayangnya mungkin ada saudara yang belum tahu Danau Galilea. Saudara silahkan kalau nggak pergi ke Israel, pergilah ke sana saudara ke Danau Toba gitulah saudara. Nah sejauh itu belum dinginnya ya. Kalau saudara belum tahu Danau Toba, lihatlah Martin, itu Danau Toba saudara. Ya. Nah saudaraku, baru Simon menjawab saudara, baru berbicara dia, guru. Nah dia baru kenal Yesus itu, kenapa dia panggil guru? Simon pikir ini guru, bukan Tuhan. Ini benar-benar murni keluar dari hatinya. Wah ini gue sedang berhadapan sama guru dia, maka itu sebabnya ngomong Lause ya. Nanti kalau nggak tahu Lause, saudara tanya sama Mea. Mea itu istrinya Simon. Istrinya Timo, saudaraku ya, supaya jangan terlalu tegang. Tanya sama Mea, boleh dijapri, Mea, Laus itu apa? Laus itu guru. Oh, saya udah jawab lagi. Nah saudaraku, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, ini pengertian. Ini kebiasaan, ini satu kewajaran, ini satu yang ya harus malam kalau nangkep ikan. Saudara hati-hati, hati-hati saudara. Saudara kalau nggak berani keluar dari kotak itu saudara pemikiran Petrus, cara semua nelayan, menangkap ikan ya harus malam. Tapi ketika Yesus datang saudara, saudara harus siap ketika berurusan dengan Tuhan. Harus siap diterobos pengertian saudara. Harus siap diterobos logika saudara. Harus siap diterobos segala kebiasaan saudara. Harus siap diterobos cara-cara saudara. Itu Tuhan. Tuhan mulai menerobos dengan cara yang tidak lazim. Ini tidak lazim.
Nah, yang sering menghalangi Tuhan, saudara, sebenarnya bukan orang lain. Biasanya kebiasaan kita, oh saya udah biasanya seperti ini, ya udah gue begini aja. Nah itu penghalang buat Tuhan melakukan perubahan dalam hidup saudara. Itulah penghalang titik balik saudara. Ya gue udah enaknya begini, ya udah begini aja. Ya udah gitu aja lu seumur hidup. Perubahan tuh kadang-kadang menerobos logika, menerobos pengertian, menerobos cara, menerobos kelaziman, saudaraku. Titik balik itu, saudara. Lihat Indonesia hari ini. Sedang terjadi satu titik balik. Ada orang yang tidak suka, saudaraku, dengan cara-cara Pak Jokowi. Ketika bangun jalan tol, emang mau dikasih makan beton? Oh, mulai ada orang. Padahal yang ngomong gitu sekarang pakai jalan tolnya, saudara. Ya, ada yang gak suka. Tapi realitas sekarang, kalau musim mudik lebaran, gak ada kemacetan. Tapi waktu Pak Jokowi melakukan itu, wah, ramai saudara. Biasa, saudaraku. Nah, sekarang saudara, Yesus melakukan satu ketidaklaziman kepada diri Petrus. Untungnya apa? Ini saudara, kita harus tiru Petrus dalam hal ini. Petrus ngomong apa? Mari, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Mari saya ingin mengajak saudara semua membaca yang di rumah juga yang di sini. Ini nih titik baliknya saudara. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Itu titik balik. Selama saudara gak mau disuruh oleh Tuhan, tidak ada perubahan. Musa mengalami titik balik ketika mau disuruh sama Tuhan pergi ke Firaun. Abraham mengalami titik balik ketika mau disuruh Tuhan pergi dari sanak saudaranya. Dari Ur Kasdim. Saudaraku. Kita seringkali apa? Nyaman, gua udah begini, gak mau gua keluar dari situ. Saudara jangan mimpi mengalami perubahan. Perubahan itu sesuatu yang tidak biasa kita harus lakukan. Saya sekarang sedang mengalami satu perubahan. Kita sedang mengalami satu perubahan saudara. Masuk kepada zaman digital saudaraku. Berbahagialah orang yang kelahiran tahun 2020. Tahun 2000 saudara. Berbahagia. Mereka bisa mengikuti zaman digital ini. Saya lihat cucu saya aja saudara udah lihai main digital. Padahal usianya baru nyampe 5 tahun. Tapi sudah pandai. Sudah ngoprak-ngoprek laptop saudara. Wah kata saya ini benar-benar zaman udah robah nih. Nah saudara ada orang tapi masih pakai mesin sempoa. Apa sih? Sempoa. Saudara masih kutak-kutik pakai sempoa saudara. Tukang lotek di Jalan Mahmud itu saudara masih gini sincinya. Ya apalagi ya, bamoy ya, terus rujak ya, tambah dikali aja terus gitu saudara. Wah itu benar-benar sinci jenius saudara, matematikanya. Jenius sinci itu, saya suka dengerin dia cara ngitung. Wah keren banget nih, tambah. Ya berapa? Ya nopejigo. Tahu-tahu nopejigo saudara. Wah keren ya. Tapi sampai kapan bisa gitu saudara? Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah perubahan tetapi karena engkau menyuruhnya. Aku menebarkannya juga. Tadi saya katakan kunci perubahan itu mendengarkan. Saudara yang disebut mendengarkan gini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan kita lakukan. Nah itu mendengarkan. Cuma kita baru nyampe tahap mendengar. Belum mendengarkan. Mendengar oh ya udah. Pulang nih kebaktian ya udah aja. Saudara perubahan itu saudara. Mungkin sudah datang sebenarnya kepada saudara. Cuma kitanya gak mau. Karena mapan. Tuhan datang sama Abraham. Abraham pergi kau dari Ur Kasdim. Kalau Abraham, oh gak mau. Gila amat gua gak mau.
Jadi nggak perubahan pada Abraham? Nggak jadi, Tuhan bisa pilih yang lain, saudaraku. Tuhan bisa pilih yang lain. Banyak saudara nominasi di hadapan Tuhan. Banyak cadangan saudaraku yang bisa Tuhan ubahkan. Mungkin orang yang paling blow on di dunia bisa Tuhan ubahkan menjadi orang pandai di dunia. Saudara, jangan merasa diri terlalu hebat. Petrus ini sudah hebat saudara sebagai nelayan. Tapi di hadapan Tuhan, dia mengenalkan kehebatannya. Seandainya dia mempertahankan kelaziman, nggak mau. Nggak masuk akal. Gua nggak bisa terima nih. Yang nggak jadi. Kadang-kadang saudara, Tuhan berbicara tuh di atas hikmat manusia. Di atas pengertian manusia. Di atas kelaziman manusia. Untungnya Petrus berkata begini, saudara. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Itulah perubahan. Simple perubahan itu saudara bagi Tuhan. Tapi kita untuk mendobrak itu, berani keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Apalagi kalau saudara anak papi, anak mami. Untung saya bukan anak papi, anak mami. Jadi anak siapa lu? Ya satu anak yang bayangin aja 8 tahun saya udah belajar jualan lilin saudara. Umur 9 tahun udah jualan koran, jualan majalah di bioskop. 9 tahun malam-malam saya masih ada di bioskop jualan majalah. Siang kadang-kadang jualan kue saudara ke toko-toko. Sisa dari kantin. Saya jualin tuh saudara. Ada sisa masuk ke toko, Ci kok ini mau beli kue gitu loh saudara. Nggak sangka kan? Si Yusuf nih kayak begitu. Padahal kalau lihat sekarang orang pikir saya konglomerat saudara. Coba jajarin saya sama Timo. Datang ke bank, pilih siapa? Kalau mau jajal, boleh Tim besok datang ke bank sama gua. Iya. Padahal bos saya Timo, saya di pampingnya, pasti direktur bank panggil saya. Percayalah, apanya tuh, CSO ya. Nah, kalau saya dengan Timo, ini ada CSO di kita nih. Pilih mana? Saya datang ke bank. Dia takut sama saya langsung ngomong pilih Bapak. Kalau pilih Timo takut sama saya. Ya saudaraku seperti itu ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan. Saudara, kita harus berani mendengarkan Tuhan hal yang tidak lazim. Saudara masih ingat kisah 12 pengintai? Mereka gagal percaya sama Tuhan. Gagal saudara mendengarkan Tuhan tuh gagal percaya tuh berarti gagal mendengarkan Tuhan. Ketika kita gagal mendengarkan Tuhan, ujungnya nggak percaya. Itu ujungnya. Nah, yang 10 orang ini nggak bisa. Itu namanya gagal percaya. Terjadi perubahan nggak sama mereka? Tidak. Terjadi titik balik nggak? Enggak. Kenapa? Terlalu banyak anak Tuhan itu 10 orang itu lambang mayoritas anak-anak Tuhan yang mengaku orang percaya saudaraku gagal untuk percaya. Saya banyak ngajak anak-anak ayo ke Ciwidey kita mulai ini. Ya nanti pikir-pikir dulu ya Pak Yusuf, pikir-pikir dulu ya Pak Yusuf. Oh semua pikir-pikir dulu saudaraku. Di Ciwidey yang jauh ya Pak Yusuf, jauh ya. Nah saudaraku, saya sedang melakukan yang tidak lazim. Karena Tuhan, saya harus taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini, saudara kita kutip sekarang. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-13.
ayat yang ke-9. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pegang, saudara punya telinga enggak? Pegang. Nih, telinga ada nih. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Tuhan ngasih telinga untuk kita mendengar, saudara. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kok Tuhan membeda-bedakan sih? Kenapa kepada murid dikasih tahu, kepada mereka tidak? Yesus tahu mereka bukan murid, percuma dikasih tahu juga bocai. Kalau bukan telinga murid, saudara dikasih tahu, udah malas belajar, malas merenungkan. Jangan merenungkan, saudaraku. Saya buat saat teduh nih pagi. Kalau nggak pagi malam, saya kirim. Saya lihat tuh listnya, siapa yang mendengarkan. Dari jumlah semua yang ada di sana. Ternyata hanya untuk boro-boro mempersiapkan saat teduhnya. Untuk mendengarkan pun moh. Saya lihat, oh ini nggak ikut, oh ini nggak ikut. Tetapi, saudaraku, ingin berhubungan sama Tuhan, nggak punya telinga yang mendengarkan. Nggak ada itu, saudara. Saudara pikir saya bikin saat teduh pagi-pagi itu, menyampaikan saat teduh langsung tek jadi gitu. Enggak, saudara. Persiapan dulu mungkin 1-2 jam, mungkin dari malam baru paginya disampaikan, merenungkan. Besok menyampaikan apa, datang doa sama Tuhan, saudaraku. Baru besok paginya disampaikan. Saudara hanya tinggal klik, dengerin tuh voice recorder. Udah cuma gitu loh. Juga emoh. Kebayangin gak tuh? Juga emoh. Tapi ingin berurusan sama Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Maka yang diberi karunia rahasia kerajaan surga, orang yang mau mendengarkan. Mari kita lihat ayat 14, saudara. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Orang ini tidak akan mengalami yang disebut titik balik. Mendengar, aneh yang mendengar dan mendengar tapi nggak terjadi apa-apa. Banyak orang Kristen mendengar dan mendengar khotbah. Apalagi sekarang di YouTube. Mau dengar sehari 20 kali khotbah di YouTube banyak. Tapi nggak ada perubahan. Saudaraku lihat. Sebab hati bangsa ini telah mendebal, telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dan dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi titik balik saudara pemulihan itu terjadinya saat saudara mendengarkan dan mau melihat. Itu aja kuncinya menurut saya. Apa yang saudara dengar jadi iman enggak? Itu yang menentukan. Kalau nggak jadi iman, ya nggak ada perubahan apapun dalam hidup saudara sertai Tuhan, percaya sama Tuhan. Nggak terjadi apapun. Cuma ngaku aja saya orang Kristen, saya orang percaya, tapi tidak banyak pengalaman dengan Tuhan. Mari saudara hari ini jadikan hari perubahan. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-16 Matius 13, pegang ini saudaraku. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadikan hari ini satu perubahan sebagaimana Petrus setelah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Aduh Tuhan, semalam-malaman kami telah bekerja keras. Gimana nih siang? Tapi dia mau berubah dari kebiasaan, dari kelaziman. Dia coba saudara percaya apa yang dikatakan Tuhan. Hari ini saudara kalau melihat situasi kondisi dengan hikmat pengertian saudara, kolaps kita ini. Kita tidak boleh melihat situasi kondisi dunia saat ini dengan mata kita. Kita jangan mendengar keadaan dunia seperti apa dengan telinga kita.
Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, buat mata kita bisa melihat apa yang diperlihatkan Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan katakan, berbahagialah matamu karena melihat. Melihat apa? Melihat yang diperlihatkan Tuhan. Mendengar apa yang dikatakan Tuhan, kamu akan bahagia. Engkau akan menerobos kesulitan yang hari ini sedang terjadi di dunia. Engkau akan menerobos segala hal yang mustahil di dunia. Kalau saudara ngikutin tren dunia, silakan saudara lihat dunia. Engkau akan tambah khawatir, engkau akan tambah takut, dan engkau akan menjadi stres melihat keadaan sekarang. Tapi kalau engkau berdengar-dengaran yang pemilik dunianya, engkau akan menerobos situasi dan kondisi yang sulit ini. Saat Musa menghadapi lautan, semua apa tidak ada kuburan di Mesir, kau bawa kami ke sini. Yang diingat cuma mati karena dia melihat situasi dan kondisi saudara. Melihat masalah dengan mata mereka. Tapi Musa melihat dengan cara Tuhan. Tetap ada jalan keluar saudaraku. Saya enggak percaya situasi ini tidak ada jalan keluar. Saya percaya saudara lewat ini Tuhan sedang menampakkan dirinya kemuliaannya. Untuk membedakan orang yang percaya dan tidak percaya. Orang yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan. Mari saudaraku, jadikan momen ini, situasi kondisi ini, Petrus mengatakan semalam-malaman kami telah bekerja keras. Saudara dan saya sudah bekerja keras. Tapi saya mau sampaikan, saat engkau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, sudah tidak usah bekerja keras lagi. Engkau akan berubah bekerja dengan cara Tuhan. Hasilnya pun, Petrus belum pernah mengalami narik jala satu perahu penuh. Tapi ketika disuruh Tuhan 2 perahu penuh, itu pun hampir tenggelam. Cara Tuhan bekerja dengan cara saudara bekerja beda saudaraku. Hasilnya akan lain. Tinggal sekarang saudara pilih, mau bekerja dengan cara sendiri atau dengan cara Tuhan. Kalau kau orang percaya sama Tuhan, bekerjalah dengan cara Tuhan. Caranya apa? Pertajam pendengaranmu, belajar terus mendengar, belajar terus bersekutu, intim dekat dengan Tuhan, supaya engkau bisa mendengarkan Dia. Maka akan terjadi titik balik kehidupanmu, akan terjadi perubahan ekonomimu, akan terjadi perubahan keluargamu, akan terjadi perubahan segalanya. Yang pasti perubahannya menjadi sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara. Mari kita sama-sama saudara berdoa. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau berkata kepada Petrus. Dan kami mau belajar sebagaimana Petrus menyikapi perkataan-Mu Tuhan. Yaitu dengan berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya. Saudara, buka hatimu. Kosongkan pikiranmu, isi dengan perkataan Tuhan tadi. Sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun tidak bisa diterima saudara kelazimannya. Izinkan saudara perkataan Tuhan mengubah hidupmu. Izinkan Tuhan menerobos hidupmu saudaraku. Izinkan Tuhan melakukannya perubahan dalam hidupmu. Jadilah orang percaya yang mengalami kuasa Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengalami kemahabesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan pasti tidak lazim, saudaraku. Mungkin hari ini engkau melihat jalan bingung. Saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
harapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Percaya itu saudara menerobos hal-hal yang mustahil. Hatiku Percaya itu menerobos hal-hal yang tidak mungkin. Percaya itu menerobos saudara pengertianmu, menerobos logikamu, menerobos segala yang ada di dunia saudaraku. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari yang di rumah bangkit berdiri saudaraku. Angkat tanganmu katakan. Engkau sedang beribadah. Engkau sedang menerima Tuhan. Engkau sedang berhadapan sama Tuhan. Bukan ibadah biasa saudaraku. hatiku percaya, selalu ku Mari angkat suaramu katakan. percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Beri kemuliaan sama dia saudaraku. Mungkin engkau di rumah, anggap saudara sedang beribadah raya, sedang menghadap Tuhan dengan tepuk tangan kepada dia. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa hari ini terjadi satu terobosan dalam setiap pribadi anak-anakmu, khususnya di dalam mendengarkan Engkau Tuhan. Petrus terjadi titik balik saat dia mendengarkan Engkau, tetapi karena Engkau menyuruhnya, sekalipun itu mustahil saudaraku. Petrus berkata sekali, tetapi karena Engkau menyuruhnya, karena Engkau memerintahkan, aku tebarkan juga jala itu. Saudaraku, kalau engkau ingin mengalami Tuhan, dengarkan dia. Tuhan seringkali berbicara di luar nalar kita saudaraku. Di luar cara kita, di luar kelaziman kita saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Keadaan keuangan cuma 200 dinar saudaraku. Apa Yesus enggak tahu uang itu tidak akan cukup? Apa Yesus tidak tahu di mana membeli roti sebanyak itu? Yesus tahu saudaraku. Tapi Yesus sedang mengajar engkau harus keluar dari cara pola pikirmu. Engkau harus keluar dari cara pola pikir manusia. Kalau kita hidup dalam keilahian Tuhan saudaraku,
kita akan menangkap perkataan Tuhan itu sebagai mujizat, sebagai kebesaran Tuhan. Ketika saudara, di situ ada 2 ekor ikan, 5 ketur roti diserahkan. Terjadi satu titik balik di situ, saudaraku. Murid-murid melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini mungkin keadaanmu sedang tidak baik. Tuhan bisa membuat hari ini terjadi titik balik keadaanmu. Dari tidak baik menjadi baik, saudaraku. Hari ini mungkin engkau sedang dalam keadaan kecewa. Tapi hari ini Tuhan bisa ubahkan, saudaraku. Titik balik, saudara. Kepada sukacita, kepada pengharapan. Hari ini mungkin saudara dalam keadaan kalah. Dengarkan Tuhan, engkau saat ini justru hari kemenangan buat dirimu. Hari ini mungkin engkau sudah bangkrut. Saya pernah mengalami bangkrut, saudaraku. Tapi saat mendengarkan Tuhan, saya mengalami titik balik, saudara. 10 kali pindah rumah, saudaraku. Di hati saya rasanya punya rumah tipe 42 saja mengucap syukur. Tapi Tuhan beri 5 lipat dari itu, saudara. Hari ini berubah cara engkau mendengarkan Tuhan. Jangan pakai konsep cara engkau berpikir. Jangan pakai konsep caramu bekerja. Ubah, saudara, supaya terjadi titik balik. Titik perubahan terjadi dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menerobos dirimu. Izinkan Tuhan menerobos keadaanmu. Izinkan Tuhan menerobos segala kesulitan yang kau hadapi. Hamba percaya Tuhan, kau taruh api ini dalam diri hamba-Mu buat anak-anak-Mu. Aku percaya hari ini terjadi perubahan bagi anak-anak-Mu yang dalam kesukaran. Engkau buat menjadi kemudahan. Buat anak-anak-Mu yang kekalahan terjadi kemenangan, Tuhan. Hamba percaya hari ini yang gagal terjadi titik balik keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah telingamu, terbukalah hatimu, terbukalah pengertianmu. Sebagaimana Petrus berkata, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku melakukannya, Tuhan. Hari ini, saudaraku, andai kata Engkau mendengar hal yang mustahil, lakukan, saudara. Lakukan. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan sedang mau melakukan perbuatan yang besar dalam hidupmu. Bapa, diberkati semua anak-anakmu. Roh Kudus tolong supaya mereka diberi keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Untuk berani berubah dari keadaan yang nyaman kepada satu keadaan yang tidak nyaman, Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati segala rencana mereka Bapa. Hamba berdoa buat bangsa dan negeri ini. Engkaulah yang menjadi perlindungan buat negeri dan bangsa ini. Dijauhkan negeri ini dari perpecahan, dijauhkan negeri ini dari segala pengacau, dari segala kekacauan. Berikan kepada Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, keteguhan hati, keberanian yang datang daripada Engkau untuk terus memimpin negeri ini dengan hikmat pengertian daripada-Mu. Hamba percaya negeri ini akan menjadi negeri yang sungguh amat baik dan Engkau akan membuat negeri ini seperti itu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Mari saudara tadahkan kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dialah yang membuat engkau berhasil, dialah yang membuat engkau beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, saudaraku, Tuhan memberkati, mantap, siap untuk titik balik pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar saya akan berikan beberapa pengumuman penting 1 minggu ke depan. Simak pengumuman berikut ini saudara. Setelah ibadah hari ini jangan lupa saudara, kita akan ada ibadah anak online yang akan berlangsung pada pukul 10.45. Jadi ibadah anak online akan berlangsung pada pukul 10.45. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan korban syukur, korban persembahan, kami membuka kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kolekte, persepuluhan, persembahan syukur untuk transfer ke rekening BCA yang ada di dalam grup gereja. Atau saudara bisa juga lewat transfer melalui OVO, yaitu lewat scan QR code yang berikut ini saudara. Oke saudara, nah untuk hari Jumat nanti tanggal 28 Agustus 2020, kita akan mengadakan breakthrough prayer saudara, yang akan diadakan pada pukul 7:30 malam, yaitu di akun live IG di akun Bandung City Blessing saudara. Dan nanti untuk minggu ini saudara, kita akan mengadakan virtual Carousel Day yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Saudara bisa memberikan saling koordinasi dengan ketua Carousel masing-masing untuk menentukan jadwal selama 1 minggu ini saudara di virtual Carousel Day. Nah saudara, untuk minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online pada hari Minggu seperti biasa jam 9:30 pagi. Lalu saudara jangan lupa untuk like, share, berikan komen dan subscribe channel Bandung City Blessing. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.